Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araya Rizal Romli dengan NIM 23204035. Di sini saya akan mempersembahkan tutorial membuat desain masjid menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau begitu langsung saja. Yang pertama adalah kalian membuka situs ataupun aplikasi GeoGebra. Lalu selanjutnya kalian bisa membuat landasan atau fondasi untuk membantu kalian mendesain masjidnya. Di sini saya membuat landasan atau dasar dari bangunannya menggunakan menu polygon. Lalu setelah itu kita akan membuat desain untuk ruang utama. Di sini menggunakan extender prism dengan tinggi 4. Karena kelihatannya terlalu tinggi, saya cocokkan menjadi tinggi 3 saja. Nah, setelah itu kita cari koordinat yang pas dengan bantuan menu dari GeoGebra. Nah, setelah itu kita akan membuat pintu menuju ruang utama. Di sini saya langsung menggunakan formula untuk membuat titik, yaitu Z sama dengan terus kurung buka seperti yang bisa dilihat di video, untuk membuat titik bantu yang nantinya akan membantu untuk membuat pintu. Nah, setelah titik-titik bantu tersebut sudah tercipta, maka kita akan menggunakan menu polygon untuk membuat gambaran pintunya. Nah, setelah terbentuk, kita akan membuat satu titik bantu lagi untuk membuat detail tentang pintu masjidnya. Di sini saya langsung menggunakan formula Q sama dengan kurung buka, dikarenakan ini lebih mudah daripada mencari titiknya di dalam bidang tersebut. Yang perlu kita ketahui agar bisa menggunakan ini adalah cukup melihat koordinat yang sebelumnya saja, lalu kita tirukan, lalu kita modifikasi sedikit. Nah, setelah titik bantu tersebut sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat detail dari pintu tadi. Kita akan menggunakan menu circumstance art. Nah, kurang lebih detailnya seperti itu saja.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulangi langkah-langkah tadi untuk membentuk pintu yang menghubungkan antar ruangan dalam masjid ini. Nah, setelah pintu-pintu tadi sudah terbentuk, di sini kita akan membuat jalan yang akan menghubungkan dengan antara masjid atau bangunan utama dengan tempat imam. Caranya masihlah sama dengan cara membuat pintu tadi, yaitu menggunakan titik-titik batu lalu kita hubungkan titiknya. Setelah itu kita tambahi detail sedikit. Selanjutnya kita akan membuat jendela yang akan menghubungkan penglihatan antara ruang kanan kiri dengan masjid tengah atau bangunan utama. Caranya masihlah sama, yaitu dengan cara menggunakan titik bantu yang kita buat secara manual menggunakan formula tadi, lalu kita hubungkan dengan menu poligon.
Karena menurut saya di sini desain atau bangunan utamanya terlalu besar. Di sini saya akan mencocokkan tingginya dengan skala pintu dan juga jendela yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat jendela atau ya sama seperti yang berada pada sisi lain dari sisi ini, agar bisa menghubungkan penglihatan antara bangunan utama dengan bangunan yang di samping. Caranya ya tetap sama seperti tadi, menggunakan titik bantu lalu kita hubungkan menggunakan poligon. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sedikit detail, yaitu kita akan membuat angin-angin yang berada pada masjid di pedesaan pada umumnya. Caranya ya tetap sama seperti tadi, kita menggunakan titik bantu dan kita buat secara manual, lalu kita hubungkan satu sama lain, lalu kita gunakan menu circumstance arc tadi untuk membuat lengkungan, lalu kita ulangi beberapa kali. Karena saya rasa tinggi bangunannya masih terlalu tinggi untuk skala agar bisa pas dengan detail yang telah kita buat tadi, saya menyesuaikannya menjadi 1,5 saja agar terlihat pas dengan detailnya. Setelah itu di sini kita akan membuat ruangan samping menggunakan menu extend to prism. Kita tarik lalu kita sesuaikan panjangnya agar sama dengan bangunan utama tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat detail selanjutnya, yaitu saya ingin membuat untuk ruangan samping dan kiri itu
terbuka bagian depannya, jadi tidak ada pintu ataupun penghalang, itu langsung menuju ke ruangan kanan dan kiri. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat detail angin-angin seperti yang seperti yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan cara tadi, yaitu namun kali ini sedikit berbeda, yaitu kita langsung mengduplikat input dari angin-angin sebelumnya, lalu kita cocokkan titik koordinatnya agar berada di titik sesuai yang kita mau. Setelah membuat titik-titik tadi, lalu kita membuat lengkungan dengan menu circums tadi, lalu kita ulangi cara ini beberapa kali sampai angin-anginnya terbentuk semua. Nah, di sini kita akan membuat ruangan untuk imam. Caranya hampir mirip seperti sebelumnya, yaitu kita dengan menggunakan titik-titik bantu. Namun kali ini kita akan menggunakan titik yang sudah ada, lalu kita duplikat. Lalu setelah itu kita edit koordinatnya agar berada pada titik yang kita inginkan. Lalu kita ulangi beberapa kali sampai seluruh titiknya atau titik bantunya terbentuk. Nah, setelah kelima titik bantu tadi sudah terbentuk, kita akan membuat poligon dengan cara menghubungkan kelima titik ini, yang nanti ketika bangunnya sudah terbentuk akan kita pakaikan menu extend to prism untuk membentuk ruangan imam.
kurang lebih akan seperti itu bentukan atau desainnya. Setelah ini kita akan membuat jendela kecil yang akan berada di samping ruangan imam agar angin dapat masuk ke ruangan imam juga. Caranya masihlah sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan titik yang kita buat dengan manual, lalu kita sesuaikan agar berada di koordinat yang kita mau, lalu kita hubungkan dengan poligon dan kita ulangi cara tersebut beberapa kali. Selanjutnya kita akan membuat ruang penyimpanan untuk masjid yang bisa digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan yang seharusnya. Di sini kita akan membuat sedikit titik bantu, ya sama seperti membuat landasan atau dasar tadi. Kita akan membuat poligon, terus setelah itu kita extend to prism. Sebelum untuk membuat desain bangunannya, kita akan membuat desain pintu terlebih dahulu yang akan menghubungkan antara ruang kanan kiri masjid menuju ke ruang penyimpanan. Caranya masih sama, yaitu kita membuat titik bantu terlebih dahulu, lalu kita sesuaikan koordinatnya sesuai yang akan kita butuhkan, lalu dihubungkan menggunakan menu poligon. Setelah pintunya sudah dibuat, lalu kita akan membuat ruangannya dengan menggunakan menu extend to prism, lalu kita menarik bangun yang menjadi dasarnya ke atas, lalu menyesuaikan dengan bangun yang lain. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini.
Nah, setelah ini kita akan membuat desain atap untuk masjidnya. Nah, caranya masihlah sama seperti tadi. Nanti kita akan menggunakan titik bantu yang akan kita modifikasi koordinatnya sehingga berada di koordinat yang kita inginkan. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik tadi menggunakan menu polygon. Lalu selanjutnya kita akan membuat desain atap paling bawah dari masjidnya menggunakan menu extend to prism, lalu kita tarik poligon yang sudah kita bentuk tadi sesuai dengan tinggi yang kita mau. Nah, untuk tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat atap lapisan kedua, atau di sini untuk membuatnya kita akan menggunakan, pertama-tama kita akan membuat titik bantuan terlebih dahulu. Untuk titik bantuannya kita buat sama seperti tadi, yaitu menggunakan manual. Setelah itu kita hubungkan titik-titik bantuan tersebut menggunakan menu polygon. Lalu kita buat atapnya dengan menggunakan menu extend to prism, lalu kita tarik, lalu kita sesuaikan sesuai dengan tinggi yang kita mau. Lalu selanjutnya kita akan membuat desain kubah dari masjidnya. Namun sebelum itu kita akan membuat titik tengah yang akan menjadi pusat bola. Namun sebelum itu kita
kita harus menentukan titik tengah dari bidang paling atas ini terlebih dahulu. Nah, setelah titik tengahnya sudah ada, kita akan membuat kubahnya yang menggunakan menu sphere, center and point. Nah, untuk tampilan selanjutnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan masuk pada proses pemberian warna. Nah, di sini saya lebih suka jika masjidnya itu berwarna sedikit kalem. Nah, makanya dari itu saya memilih warna yang sedikit kalem, yaitu warna seperti hijau yang tidak tua, hijau muda ataupun biru muda seperti itu. Juga pada saat pemberian warna ini kita sebaiknya menaikkan opacity-nya yang sebelumnya 40% menjadi 100% agar warnanya nampak terang dan tidak samar. Juga pada proses ini saya menghide atau menghilangkan titik-titik bantu tadi yang membantu saya untuk membuat bangunnya agar masjidnya terlihat lebih rapi. Ya, untuk tampilan masjidnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.